Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Membiarkan Calhanoglu hengkang bakal jadi perjudian besar bagi AC Milan. Membiarkan Hakan Calhanoglu pergi dengan status bebas transfer akan menjadi perjudian besar yang dilakukan oleh AC Milan menyusul peran pentingnya di klub. Hingga saat ini, Calhanoglu belum memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri dan tampaknya ia akan meninggalkan klub musim panas nanti dengan Juventus tertarik mengamankan servisnya. Tak banyak yang bisa dilakukan raksasa Serie A tersebut, meskipun berpisah dengan sang playmaker akan menjadi perjudian besar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, selain 4 gol dan 9 umpan, pemain internasional Turki tersebut memiliki kontribusi penting dalam umpan-umpan kunci AC Milan. Ia berhasil mencetakkan rata-rata 3 umpan per pertandingan, sementara statistik yang lain juga terbilang bagus. Kehilangan gelandang 27 tahun tersebut akan membuat Rossoneri perlu mencari pengganti yang bisa memainkan peran serupa di posisi nomor 10. Taktik yang dijalankan oleh Stefano Pioli tersebut dapat dikatakan sangat sempurna bagi mantan bintang Bayer Leverkusen tersebut dan sang manajer juga begitu menyukainya. Karena itulah, berpisah dengan Calhanoglu tak hanya menjadi tantangan besar bagi AC Milan dalam menemukan penggantinya, tetapi juga perjudian sebagaimana disebutkan sebelumnya. Mekanisme tim akan terganggu, tetapi mungkin itu adalah resiko yang bersedia ditanggung oleh Paolo Maldini dan Ivan Gazidis. Sang pemain dan agennya diketahui menuntut gaji 5 juta euro atau sekitar 80 miliar untuk memperbarui kontraknya. Tetapi manajemen raksasa Serie A hanya bersedia menawarkan tak lebih dari 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musimnya. Agen pemain Mino Raiola menawarkan Gianluigi Donnarumma ke Barcelona. Namun, menurut surat kabar AS, ia juga memperingatkan catatan bahwa penjaga gawang berusia 22 tahun itu akan tetap di AC Milan jika Rossoneri finish di 4 besar. Kontrak Donnarumma berakhir pada bulan Juni 2021 dan Diavolo telah menawarkan kontrak baru senilai 8 juta euro per tahunnya atau sekitar 140,3 miliar per tahun kepada pemain berkebangsaan Italia tersebut. Donnarumma dan agennya telah menunda negosiasi karena sang kiper ingin bermain di Liga Champions musim depan. Di tengah penundaan itu, Raiola telah menawarkan Donnarumma ke Barcelona. Presiden Joan Laporta adalah teman Raiola yang telah menawarinya solusi untuk menyelesaikan sebagian krisis keuangan klub. Dengan Marc-André ter Stegen menjadi salah satu penjaga gawang paling diminati klub besar Eropa, Barcelona dapat menguangkan penjualannya. Dengan uang tersebut, Barcelona dapat mendatangkan Donnarumma secara gratis di bursa transfer musim panas ini. Rossoneri memainkan pertandingan tandang terakhir Serie A musim ini melawan Atalanta pada hari Minggu 23 Mei 2021. Mereka membutuhkan kemenangan untuk finish di 4 besar untuk pertama kalinya sejak 2013. Jika imbang atau bahkan kalah, nasib AC Milan akan bergantung pada hasil Juventus dan Bologna di Stadion dell'Ara. AC Milan menatap laga penentuan kontra Atalanta akhir pekan ini. Pertandingan ini akan memastikan Rossoneri kembali ke Liga Champions atau tidak. Milan akan bertandang ke markas Atalanta pada pekan terakhir Serie A musim ini. Kemenangan dibutuhkan anak-anak asuh Stefano Pioli untuk memastikan finish 4 besar tanpa menunggu hasil tim-tim lainnya. Saat ini Milan ada di posisi 3 klasemen Liga Italia dengan raihan 76 poin. Unggul head-to-head dari Napoli di posisi keempat, sementara Atalanta di posisi 2 sudah dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan karena menang head-to-head atas Juventus di urutan kelima. Juventus punya 75 poin dan akan berupaya menyalip AC Milan atau Napoli di pekan terakhir. Tekanan persaingan ini plus lawan yang tak main-main kontra Atalanta menjadi tantangan masif buat AC Milan. Menariknya, manajemen Milan justru menggelar pesta barbeque jelang partai penentuan tersebut. Keputusan itu diambil oleh pelatih Stefano Pioli dan direktur teknik Paolo Maldini. Pioli dan Maldini percaya langkah ini bisa menentukan ketegangan jelang melawan Atalanta. Pesta itu dihadiri juga oleh direktur-direktur lainnya seperti Ivan Gazidis dan Ricky Massara.
Seluruh skuad AC Milan hadir kecuali pemain-pemain yang cedera seperti Zlatan Ibrahimovic dan Matteo Gabbia. Dalam pesta itu pula, beredar kabar bahwa Pioli membahas taktik buat melawan Atalanta. Ia dilaporkan akan melakukan perubahan di lini depan. Setelah 3 laga beruntun memainkan Brahim Diaz sebagai trequartista, kali ini ia akan memainkan Rafael Leao di sana. Perubahan itu akan membuat Hakan Calhanoglu bermain lebih dalam. AC Milan sudah 7 musim tanpa kompetisi Liga Champions, meski merupakan tim dengan titel terbanyak kedua sepanjang sejarah. Terakhir kali Diavolo Rosso tampil di kejuaraan tertinggi antar klub Eropa itu pada musim 2013-2014. Bomber Gek Zlatan Ibrahimovic mencoba membakar semangat rekan-rekannya di AC Milan jelang partai krusial menghadapi Atalanta di Giornata penutup Serie A musim 2020-2021. Milan wajib membungkam Atalanta jika mereka masih mau finish 4 besar dan tampil di Liga Champions musim depan. Cara tersebut adalah yang paling aman bagi Rossoneri. Alternatif lain adalah Milan tak meraih kemenangan, tetapi di saat bersamaan Juventus juga gagal mengalahkan Bologna atau Napoli gagal mengandaskan Verona. Sayangnya, Ibrahimovic tak bakal bisa memperkuat Milan di kandang Atalanta karena ia masih harus menjalani pemulihan cedera lutut yang juga membuatnya harus absen dari Euro 2020. Meski demikian, Ibrahimovic tetap berusaha membakar semangat skuad Milan lewat sebuah unggahan di akun Twitter pribadinya. Dalam kesempatan ini, Ibra menunjukkan video dirinya tengah berlatih di Milanello. Belum berakhir hingga saya berkata sudah berakhir, tulis Ibrahimovic melengkapi unggahan tersebut. Tak bisa tampilnya Ibrahimovic di kandang Atalanta jelas menjadi kehilangan besar bagi AC Milan mengingat kontribusi luar biasa yang ditunjukkan bomber 39 tahun tersebut di musim ini. Ibrahimovic tercatat sudah mencetak 17 gol dalam 27 penampilan di semua kompetisi musim ini dan baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan hingga tahun depan. Demi Rodrigo De Paul, AC Milan tawarkan Gispeter Haugi plus uang. Bandrol tinggi yang dipasang Udinese untuk menggelandang kreatif asal Argentina itu membuat Rossoneri mencari solusi negosiasi. AC Milan dilaporkan menawarkan kepemilikan Gispeter Haugi plus sejumlah uang kepada Udinese agar mau melepas Rodrigo De Paul pada musim panas ini. La Gazzetta dello Sport melansir, manajemen Milan tengah putar otak mencari solusi agar bisa memenuhi permintaan bandrol De Paul yang ditetapkan sebesar 40 juta euro. Direktur olahraga Udinese Pierpaolo Marino mengakui bahwa ada banyak ketertarikan terhadap kapten sekaligus gelandang kreatif asal Argentina tersebut, namun belum mau menanggapi rumor masa depannya sampai musim 2020-2021 ini benar-benar berakhir. Rossoneri juga disebut sudah melakukan langkah pertama dalam upaya mereka untuk meyakinkan agar Udinese mau melakukan negosiasi lebih lunak menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Namun, masalahnya Udinese sampai saat ini masih bersikeras mempertahankan bandrol mereka yang hanya mau menerima tawaran tak kurang dari 40 juta euro. Milan sendiri sedang tidak dalam kondisi finansial yang baik dan mereka akan terus mengupayakan negosiasi transfer dengan menyertakan nama Haugi sebagai bagian dari kesepakatan. Haugi sebenarnya digadang-gadang sebagai bintang masa depan Rossoneri selepas ditebus dari klub Norwegia Bodø atau Glimt pada musim panas tahun lalu. Akan tetapi, ekspektasi besar Milan terhadap winger Norwegia itu yang mereka datangkan senilai 5 juta euro tidak terwujud. Dengan sang pemain kini mulai tersingkir dari skuad utama asuhan Stefano Pioli. Tommaso Pobega dikabarkan akan kembali ke AC Milan dari masa pinjamannya bersama Spezia dengan 3 pilihan masa depan menantinya. Pobega berhasil bersinar dalam masa pinjamannya bersama Spezia, terutama saat ia menjadi andalan klub dengan mencetak 2 gol saat melawan Sampdoria beberapa waktu lalu, dan keputusan akan masa depannya perlu segera dibuat Rossoneri selaku tim induknya. Menurut kabar dari Calcio Mercato, gelandang 21 tahun tersebut akan kembali ke Milan pada akhir musim ini setelah masa pinjamannya berakhir. Musim panas lalu, raksasa Serie A tersebut telah menunjukkan kepercayaan mereka dengan memperbarui kontraknya hingga 2025 sebelum mengirimnya ke Ligurian yang sejatinya memiliki pilihan pembelian. Namun Paolo Maldini dan kawan-kawan memegang klausul pembelian kembali untuknya. Karena itulah, keputusan akan bergantung pada Stefano Pioli apakah ia akan memberikan kepercayaan kepada produk jebolan akademi tersebut musim depan atau tidak. Saat ini ada 3 pilihan yang tampaknya bakal menang.
Saat ini, ada 3 pilihan yang tampaknya bakal menantinya, yakni bertahan di Rossoneri demi bersaing memperebutkan satu tempat di lini tengah, kembali dipinjamkan ke klub lain atau hijrah secara permanen. Udinese dan Sassuolo merupakan dua klub yang pernah menunjuknya ketertarikan terhadap bintang muda Italia tersebut dan mungkin akan memutuskan kembali mengejarnya, namun kali ini Diavolo menginginkan 15 juta euro atau sekitar 240 miliar untuk sekedar memasuki negosiasi dengan dua rival Serie A mereka tersebut. Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Oliver Giroud hampir bergabung ke AC Milan pada Januari. Perantara transfer Italia Vincenzo Morabito mengakui telah mencoba menemukan striker Chelsea Oliver Giroud di Italia. Giroud hampir bergabung dengan klub besar Serie A Liga Italia AC Milan di bursa transfer musim dingin Januari 2021. Sejak bursa transfer musim panas 2020 lalu, Giroud santer dikabarkan hengkang dari Chelsea. Kontrak striker veteran itu selesai pada 30 Juni 2021. Pada Januari ada kemungkinan membawa Giroud ke Serie A, kata Morabito kepada Calcio Mercato. Kami telah berbicara dengan Juventus dan AS Roma ketika Edin Dzeko tampaknya pergi ke Inter Milan. Sekarang akhirnya sedang mengevaluasi berbagai tawaran berbeda, ada 3 dari klub Inggris, tetapi juga beberapa situasi menarik di Spanyol dan Jerman. Morabito pun mengatakan Milan yang maju di akhir jendela transfer Januari. Kami bertemu dengan Milan, Rossoneri mengkonfirmasi ketertarikan mereka pada Giroud, tetapi juga memberitahu kami bahwa mereka mengevaluasi profil yang lebih mudah untuk serangan mereka. Itu terakhir kali kami mendengar dari mereka, kami akan lihat lagi untuk masa depan jelasnya. Skuad Rossoneri membutuhkan sosok berpengalaman sebagai pelapis Zlatan Ibrahimovic. Pemain berusia 34 tahun itu telah tampil dalam 27 pertandingan untuk The Blues di semua kompetisi dan tercatat membuka 11 gol. Ini membuktikan ex-Arsenal tersebut masih tajam di usianya saat ini. Tinggalkan Arsenal, Bellerin bakal senang gabung dengan AC Milan. Hector Bellerin dikabarkan akan dengan senang hati bergabung dengan AC Milan musim panas nanti, mengingat ia terus dikaitkan dengan isu transfer dari Arsenal. The Sun menyebutkan bahwa Bellerin ingin merasakan pengalaman baru setelah menghabiskan waktu selama 10 tahun bersama The Gunners dan ia ingin hijrah ke luar negeri. Dengan PSG tengah memantau situasinya dan siap mengambil langkah dengan harga yang tepat. Akan tetapi pemberita tersebut menyatakan raksasa Liga Inggris menginginkan 40 juta euro atau sekitar 640 miliar agar bersedia melepas bintang mereka. Menurut kabar dari Vicaches, PSG ternyata lebih dekat memulangkan kembali Serge Aurier untuk memperkuat posisi bek kanan, yang berarti masa depan pemain bertahan Arsenal akan mengarah ke Italia dan lebih spesifiknya ke AC Milan. Ia diketahui telah memutuskan meninggalkan Emirates musim panas ini dan tampaknya pilihan merapat ke San Siro membuatnya tertarik. The Gunners ternyata bahkan bersedia melepasnya dengan harga hanya 20 juta euro atau sekitar 320 miliar yang lebih rendah dari nilai jual pemain asal Spanyol tersebut yang sebenarnya. Meskipun Rossoneri akan berupaya mencapai kesepakatan dengan kubu London Utara melalui formula transfer tertentu atau menurunkan nominal tersebut dengan menyisipkan bonus. Milan juga telah berbicara dengan agennya dan Bellerin akan menekan kontrak berdurasi 4 tahun. Tanpa kompetisi dari PSG, Paolo Maldini dan kawan-kawan sangat yakin bisa mengeluarkan servisnya untuk menggantikan Diego Dalot yang akan kembali ke MU.